Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim wa ba'd. Nanda sekalian kelas 10 11 angkatan 2022-2023. Alhamdulillah ini adalah pembelajaran pertama ya. Antum sudah tahu belum materi hari ini yang dengan abati apa? Belum tahu ya. Jadwalnya itu belum dikasih. Kalau tidak salah insya Allah pelajaran biologi ya. Karena abati di kelas 11-nya pelajaran PKWU. Tahun lalu kelas 10 itu PKWU. PKWU Prakarya dan Kewirausahaan. Nah, terus kelas 10 juga dulu IPS, tapi sekarang kan nggak ada IPA IPS lagi. IPS dulu adalah biologi, abati mengajar. Anda sekalian, yang pertama abati ucapkan selamat kepada antum ya sebagai siswa baru tahun ajaran 2022-2023 bisa diterima di SMA Negeri 8 Pekanbaru ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban wa barakatan. Sudah menjadi rahasia umum atau sudah masyhur bahwasanya SMA Negeri 8 merupakan salah satu SMA, ada yang menyebut favorit ya, terbaik, terhebat di kota Pekanbaru, khususnya di Provinsi Riau pada umumnya, bahkan di tingkat nasional. Di tingkat nasional itu grade A ya, level A. Pertanyaannya adalah apakah nanti antum keluar dari SMA Negeri 8 akan menjadi seorang ya sebut output dan outcome-nya juga hebat sebagaimana sekolahnya? Jawabannya adalah amat sangat tergantung pada diri antum sendiri. Sehebat apapun sekolahnya, kalau antumnya tidak menghebatkan diri, nah itu ya, tidak mempantaskan diri untuk menjadi sosok seseorang alumni SMA Negeri 8 yang hebat, yang bagus, ya tidak akan hebat Anda. Ya. Benar kalau lembaga ini besar peranannya, mempengaruhi antum, ya mendidik antum insya Allah, tetapi pada akhirnya sangat tergantung pada diri antum sendiri. Apakah ada yang keluaran dari SMA 8 biasa-biasa saja? Ya ada lah tentu. Tidak akan semuanya. Oleh karena itu antum harus berlomba. Dalam bahasa agama antum harus fastabiqul khairat. Fastabiqul ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Oke, competition ya, berkompetisi antum. Di samping juga antum harus belajar berkolaborasi dalam hal ya misalnya mengerjakan tugas. Anak-anak sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, ini 11 15 tambah 45 berapa?
12 kurang sampai jam 12 ya. Istirahat. Setelah itu ya. Istirahat. Kemudian masuk lagi nanti. Masih di sini juga berarti mungkin ya. 2 jam ya. Antum belum tahu ya. Masya Allah, ya sudah kita lihat aja nanti ya. 2 jam sebetulnya. Jadwalnya sudah keluar, tapi antum belum dikasih ya. Belum dikasih. Baik, yang kedua tadi materi sudah ya, biologi. Kemudian yang pertama Abati ucapkan selamat antum sudah masuk sini. Kedua materinya dengan Abati adalah biologi ya, biologi. Dan konon katanya nanti Abati akan tanya lagi sama teman-teman sesama guru biologi. Materi esensialnya di kurikulum Merdeka ini hanya 2 materi. Perlu antum ketahui Ananda, di kurikulum 2013 itu sampai 6-7 materi ya. Ada 6-7 materi. Ini sekarang hanya 2 katanya, yaitu tapi nanti Abati akan konfirmasi ulang ya. Tadi belum begitu jelas. Yang kedua, yang pertama virus ya, virus. Yang kedua keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman hayati. Differentiation, biology differentiation. Oke. Padahal sebelumnya ada virus masuk, ada hayati masuk. Awalnya adalah mulai dari ruang lingkup biologi, ya, keanekaragaman hayati ada cabang-cabang ilmu biologi, virus, bakteri, jamur, gitu loh. Tapi sekarang hanya 2 untuk 1 semester ini. Tapi nanti Abati akan minta konfirmasi ulang. Kalaupun hanya 2, ya nanti kita akan tambahkan. Ini kan esensial, yang paling pokoknya. Mungkin nanti ada tambahan. Kemudian Anda sekalian, sekarang ta'aruf saja ya. Ta'aruf itu apa? Kenalan aja. Panggil saja guru antum ini adalah dengan panggilan Abati ya. Dan Abati akan panggil antum, siapa nama aslinya cari sendiri oleh antum, ada. Tadi kelas ini udah pada tahu juga sebagian. Abati akan panggil antum dengan panggilan antum. Antum ini dari bahasa Arab ya. Antum. Abati rasanya kurang untuk pribadi Abati ya. Jangan dibandingkan untuk orang lain atau guru lain. Abati manggil kamu kesini. Rasanya bagi Abati ini rasanya kurang sopan gitu rasanya. Kurang serk. Walaupun itu biasa saja. Jadi jangan disamakan dengan guru yang lain. Kalian misalnya, kalau Abati bilang kamu atau kalian tuh udah marah aja gitu. Kalau antum itu pengagungan, pemuliaan kepada diri antum. Walaupun antum misalnya Abati manggil satu orang itu bukan dengan kamu, tapi antum sih antum. Itu kaidahnya Ananda sekalian harus antum ketahui bahwa memanggil seseorang yang dia itu adalah singular dipanggil dengan plural ya, jamak, anta, antum, itu tandanya mengagungkan seseorang. Gitulah. Ya. Seperti dalam Quran misalnya kalau anak kata Allah itu bukan diartikan saya, bukan kami gitu. Padahal satu. Ya, Allah itu kan wahid. Ya, tunggal, tapi diartikan oleh para ulama tidak saya tidak, tapi kami.
misal begitu. Atau inna nahnu nazzalna, tapi di sana inna kami, padahal satu. Loh, kami berarti banyak. Tidak, itu artinya mengagungkan. Begitu juga antum dipanggil oleh abati, coba antum sini, itu tandanya. Tapi sekali-kali abati akan panggil antum dengan kamu, itu antum harus, tandanya abati kurang, sedang agak marah itu. Antum misalnya terlambat, antum misalnya itu troublemaker, membuat keributan, mengganggu, abati pasti akan bilang kamu gitu. Tandanya berarti marah. Ya nanda sekalian. Baik. Apa lagi? Ini ya jawabannya ya. Jadi tidak mau jual buku. Bahwa ananda sekalian, abati kasih inilah, kasih apa? Kasih ilustrasi. Ya, abati kasih ilustrasi. Antum tamat SMA kemarin, SMP. Ijazah belum dapat ya ijazahnya? Belum ya? Belum. Seandainya nanti antum dapat ijazah atau ijazah SD 6 tahun antum. Ya, 6 tahun. Ya. Terus ada yang mau beli, misalnya saya beli aja ijazah SD antum, misalnya ada yang membeli 10 juta, ada yang mau ngasihkan nggak kira-kira? Ada yang mau beli 10 juta? Ada yang mau ngasihkan? Godok semua nih. Oh kalau gitu 100 juta lah, antum mau kasihkan nggak? Ijazah SMP antum dihargai misalnya 500 juta, ada yang beli. Ayo, ada yang mau ngasihkan nggak? Ya nggak akan dikasih, karena memang yang belinya juga nggak akan ada. Mana ada orang mau beli? Untuk apa ijazah dibeli oleh dia? Nama-nama antum. Oke? Ini mah perumpamaan, misalnya ada yang mau beli, enggak. Padahal itu kan hanya selembar kertas. Selembar kertas. Kertas ini, ijazah ini tidak ada nilai secara uang ananda, tetapi nilainya atau value-nya itu adalah tak terhingga. Ada banyak kasus bupati dicopot bupatinya gara-gara apa? Ijazah palsu. Coba, betapa mahalnya sebuah dokumen. Ini dokumen, artinya ini surat berharga buat antum. Itu ditebus oleh 3 tahun antum berpayah-payah siang malam ya, belajar. Sudah ya anda sekalian? Apa kesimpulan dari cerita abati ini? Bahwa mulai sekarang antum tuh harus sudah berpikir ke sana. Ya, antum yang oleh Allah dikasih kelebihan orang tuanya tentu ya. Bisa belilah buku-buku. Begitulah ananda. Kalau antum bertanya kepada abati, misalnya abati gimana untuk anak-anak abati? Abati nggak pernah. Mungkin anak abati yang pertama kalau begitu ada informasi truk. Oh ini 1,533 kemarin yang kelas 8, langsung beli semua gitu. Langsung dibelikan juga untuk ini plastik ini supaya rapi. Kemarin abati ambil dari perpustakaan abati Sakti, ambil sebuah buku masih bagus sekali, kamus bahasa Arab tebal ya. Di sana ada tanggalnya dan dicap. Dan ternyata umurnya sudah 31 tahun, masih bagus itu. Sewaktu abati di Aceh. Kok tahu abati? Kan dikasih tanggal, ditanda tangan, di tanggal bahkan dicap. Ya walaupun dulu di sana ininya kalimatnya cap itu adalah individual library, salah sebetulnya. Harusnya personal library. Gitulah. Jadi gitu loh ananda ya. Kenapa abati sampaikan ini? Karena sekarang ini ya sudah alhamdulillah antum ya ditakdirkan tidak bayar gitu ya. Anak-anak abati nggak ada yang ke negeri loh, semuanya berbayar, semuanya cuman satu aja sekarang, yang itu pun mau dikepesantrenkan. Ya. Dan abati amanahkan sama antum, amanah sekaligus wasiat. Wahai ananda sekalian, cukuplah antum yang
ke SMA negeri, bahkan tidak berbayar ini. Tetapi cucu-cucu Abati, anak-anak antum di kemudian hari, Abati wasiatkan dan amanahkan, usahakan ke boarding school, sekolah-sekolah yang terpadu dengan agama, pesantren. Sejak kapan Abati? SD? Jangan, SD mah harus dengan antum. Ya, SD mah SDIT boleh, tapi harus di rumah, jangan di boarding school. Sejak SMP lah. Begitu tamat SD, nah SMP-nya. Itulah. Anak Abati gimana? Iya. Berapa anak Abati? 10. Ya, anak Abati 10. Nggak ada yang ke negeri kecuali ini satu. Dan itu pun nanti tamat SMP langsung di pesantren. Gitu. Sejak SD semua disebar. Mahal Abati? Iya, memang. Makanya Abati ajarkan tentang kewirausahaan. Nah, di SMA ada antum harus berwirausaha. Kalau ngandalkan antum jadi PNS misalnya susah nanti. Ya. Jadi antum harus berwirausaha. Abati apa wirausahanya? Abati di bidang klinik. Ya. Satu-satunya di Riau. Antum bisa googling di internet. International Siwa Functional Clinic and Education (ISCE). Ya. Ini kesehatan kedokteran timur. Ya. Baik anak-anak, balik dari sini. Jadi buku dikta, pustaka boleh beli silahkan. Kemudian apa lagi ya? LKS ya, LKS. Ya, sebagai pengantar Abati padai dulu. Sekarang masih dalam ta'aruf. Sekarang silahkan antum bertanya sama Abati. Tanya apa Abati? Bebas. Mau tanya tentang yang Abati sampaikan barusan, kaitan dengan biologi, kaitan dengan belajar dan lain sebagainya, bebas. Ya, silakan. Abati hitung sampai 3. 1, ya 2, 3 sudah ada di depan. Oke. Baik. Sudah ada pertanyaan barusan. Silakan, siapa nama? Perkenalkan, nama saya Rizky Tagaol. Pertanyaan saya ada panggilannya siapa? Nama panggilan saya Rizky. Rizky apa tadi? Rizky Tagaol. Utagaol. Ya, Rizky ya. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah bagaimana cara belajar kita di sini? Apakah kita berorientasi pada buku saja atau mengerjakan tugas, atau Abati menjelaskan materi terus gimana gitu? Iya, siap. Baik. Ada lagi selain Rizky? Susul? Belum? Jangan goda, belum ya. Nah, siapkan. Nah, ini habis Rizky, nanti setelah Rizky Resti. Ada nama Resti? Rizky ya, ada nama Rizky ya? Nggak ada, ya itu mah tebak-tebakan Abati aja. Maksudnya itu perempuan gitu loh. Ya, setelah Rizky nanti. Makasih, bagus pertanyaannya. Abati, apa? Rizky, apa arti orientasi? Pendahuluan. Coba, antum bawa ini nggak? Bawa HP nggak? Coba siapa yang bawa HP? Buka. Arti orientasi, ayo. Pendahuluan ah. Ya, kata Rizky pendahuluan orientasi. Coba KBBI apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orientasi adalah peninjauan untuk menentukan. Buka ininya, buka. Akan Abati harus ta'aruf ini. Nama siapa? Fatimah. Nama? Fatimah. Fatimah. Oh, Fatimah ya, siap. Fatimah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Ada lagi? Selain itu, selain KBBI apa? Siap. Ada lagi? Pandangan. Oke. Peninjauan atau pandangan, orientasi. Oke, siap. Jadi orientasi itu arahnya ke depan. Peninjauan apa tadi? Ada kalimat apa? Benar ya. Apa tadi? Tepat. Jadi orientasi yang tepat, orientasi yang benar ya. Tapi arahnya ke depan. Peninjauan ke depan, arah ke depan apa gitu.
Nah kalau misalnya Rizky bertanya apa orientasi belajar biologi, ya antum tentu banyak ya jawabannya kalau orientasi belajar ini. Tapi yang antum tanyakan tuh Rizky itu adalah kalau tidak salah tangkap Abadi itu ada bukan orientasi tapi apa? Cara atau mekanisme ya, mekanisme belajar, alur belajar ya, cara atau gitulah ya. Bagaimana cara belajar gitu kan orientasi ya. Ini Abadi sampaikan ini Ananda. Jadi disinilah salah satu keunggulan SMA 8 diantaranya. Apa Abadi maksudnya diantaranya? Antum jangan dulu belajar lebih jauh kalau hal-hal dasar. Nah ini, ingat itu ya. Nanti antum ketemu dengan guru siapapun, maka antum harus menggali, harus paham dulu konsep. Nah ini dia, konsep dasar. Apa itu konsep dasar? Konsep itu adalah biasa diungkapkan dalam istilah-istilah, ya. Seperti tadi orientasi itu kan sebuah istilah. Harus paham dulu antum tuh gitu loh. Seperti antum mau belajar sekarang apa dengan Abadi belajar apa coba? Biologi. Antum tuh jangan dulu, wah sekarang kita belajar virus, tunggu dulu Abadi. Biologi itu apa? Itu antum harus tanya dulu. Oh biologi itu. Jadi nanti istilah ini akan dibedah dari dua kata. Semua pelajaran begitu. Ya, yaitu dari etimologi secara bahasa apa? Ya, etimologi. Dan secara terminologi. Terminologi ini secara deskripsi ungkapan atau para ahli, pendapat para ahli. Gitu. Tapi kalau secara etimologi itu sama semuanya Nanda. Ya, karena itu berdasarkan kamus. Biologi terdiri dari bios dan logos, bahasa Yunani misalnya atau bahasa Latin. Bios itu hidup, logos itu ilmu. Semua berakhiran logi. Logi itu berasal dari logos. Biologi, apa lagi? Apa? Kronologi. Kronologi mah itu urutan, nggak bukan ilmu kronologi. Biologi. Kalau yang kaitan dengan biologi misalnya apa? Morfologi, bentuk tentang bentuk. Tentang ilmu urai, anatomi nggak ada loginya. Apa lagi? Morfologi tadi sudah. Terus apa lagi? Anatomi udah tadi. Histologi tentang apa? Jaringan. Sitologi tentang sel. Tadi virus, virologi tentang bakteriologi tentang bakteri. Ekologi tentang lingkungan. Itulah ya. Jadi ekos itu lingkungan, logos ilmu tentang lingkungan gitu dulu. Jadi apa kalau biologi itu tadi secara etimologi, secara terminologi bebas. Menurut ahli ini, menurut ahli itu. Atau biologi itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Yes, bisa. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari hewan dan tumbuhan dan manusia. Yes, boleh. Bisa. Gitu lah. Habis.